Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak, baik, kita masih melanjutkan di pembahasan kitab As-Simarul Yani'ah, syarat pada Riyadul Badi'ah. Wa yajibu ala kulli al-mukallaf Pasama Kismusani. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu terakhir itu bahwa selain 3 pembagian akidah ya, yaitu ilahiyat, nabawiyat, sama syam'iyat, itu ada 3 lagi pembagian yang lain, yaitu apa? Bahwa ada hal-hal yang hanya patut diyakini saja. Ya, ada 3 pembagian yang wujub i'tiqad, kewajibannya cuma diyakini saja. Ya. Ada yang awal wajib wujud oleh ikhwan yaitu berupa apa? Berupa yang sudah lalu itu yang wajib diyakini, ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat itu wajib diyakini. Kemudian juga ada yang wajib wujubul ma'rifah, hanya yang kedua dan 3 yang lain itu selain sam'iyat yang wajib diketahui saja, yang wajib diketahui. Ini yang kita akan bahas, asani yang wajib diketahui. Yang kesalis yang wajib diamalkan, itu sholat, puasa itu wajib diamalkan. Jadi wajib diyakini, wajib diketahui saja, ada wajib diamalkan. Sekarang yang wajib diyakini sudah kita bahas, baik yang ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat maupun tambahannya itu yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang asani, yang bagian kedua yang wajib diyakini, yang wajib diketahui saja. Wa ma qismu tsani, yang aqsam tsalata, adapun bagian kedua dari aqsam tsalata, dari aqsam beberapa bagian, tsalata yang 3, al-ukhar yang 3 yang lain. Jadi yang lain selain ilahiyat, nabawiyat, dan syam'iyah, at-tabi'ah yang mengikuti. Faminhu, maka diantaranya di antara kismutan ini adalah apa? Ma'rifatu adadil anbiya, mengetahui jumlah para nabi. Wal masyhur, yang masyhur, pendapat yang masyhur yang terkenal, annahu, bahwasanya jumlah para nabi mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 100.000 mi'atu alfin wa arba'atun, dan 4 wa ishrun, dan 24.000 alfan, 124.000 nabi. Wa rusulu minhum, sedangkan yang rasul dari 124.000 nabi itu ada 313 wa 313 rasul. Dari sekian nabi itu 124.000 nabi, yang rasul, yang nabi sekaligus rasul cuma 313. Wal aslam, ya, dari yang paling selamat itu al-imsak an hasrihima, adalah menahan diri dari hasrihima, dari membatasi keduanya, nabi dan rasul, fi adadin, dalam suatu jumlah. Wajib tasdik, maka wajib tasdik, ya, wajib membenarkan bi anna lillahi rusulan, meyakini bahwasanya dikukajui Allah itu beberapa rasul. Allah memiliki para rasul, wa anbiya'a, dan para nabi alal ijmal, secara global, secara gemblengan, secara menyeluruh. Jadi intinya wajib meyakini bahwa Allah punya rasul tanpa membatasi jumlah tadi, walaupun ada riwayat jumlah seperti yang disebutkan. Jadi paling selamat membatasi diri daripada membatasi jumlah para rasul. Intinya kita meyakini Allah memiliki rasul secara global, secara gemblengan. Illa khamsatan wa isrin, kecuali yang 25. Fayajibu ma'rifatuhum, maka wajib mengetahui mereka, yang 25 itu, alat tafsil, secara terperinci. Yang 25 nabi itu minimal disebut namanya, tahu Uhud, tahu di Uhud itu nabi, meskipun udah hafal. Afdalnya ya lebih utama kalau dia hafal nama-nama para nabi. Wa humul mazkuruna bil Quran, dan mereka adalah
yang disebut di Quran. Bahum Sayyiduna Muhammad SAW, Nabi Muhammad, Rasulullah Adam, wa Idris, wa Nuh, wa Hud, wa Saleh, wa Ibrahim, wa Lut, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Yusuf, wa Ayub, wa Dzulkifli, wa Syuaib, wa Musa, wa Harun, wa Yunus, wa Dawud, wa Sulaiman, wa Ilyas, wa Yasau, wa Ilyasu, wa Ilyasu, wa Yasau, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, alaihi wassalatu wassalamu ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya wajib beriman secara terperinci pada 25 nabi yang tersebut. Kenapa? Karena itu yang disebut namanya di Quran. Yang lainnya kita tidak tahu. Tapi wajib beriman secara global. Kemudian kita yakin Allah mengutus para nabi dan rasul yang jumlah pastinya kita tidak tahu. Kita imani semua, baik yang disebut maupun yang disebut, yang tidak disebut. Khususnya yang disebut dalam Al-Quran. Yang 25 itu. Wa inna khussa haula'i, hanya saja dikhususkan mereka itu. Al-khamsatu wal-ishrun, rupane yaitu 25 nabi itu. Biwujubi ma'rifatihim, dengan wajibnya mengetahui mereka tafsilan, hal yang terperinci, hal yang pertelo. Li'annahum, karena mereka, sebab mereka suaru maklumin, mereka telah menjadi maklum, diketahui, atau para orang-orang yang diketahui, yang harus diketahui minad din, daripada agama ini bidarurah, secara pasti. Di para nabi yang 25 itu sudah termasuk sesuatu, nama-namanya itu sesuatu yang sudah diketahui, termasuk bagian dari agama secara pasti. Wabilu, dan diantaranya ismusani, ya, diantara bagian kedua, jadi bagian yang wajib diketahui adalah ma'rifatul malaikati, itu mengetahui para malaikatnya. Malaikat alaihi wassalatu wassalam, semoga tetap atas mereka adapun salawat dan salam. Min jumlati ibadil mukramin, daripada kumpulan kelompok para hamba Allah yang dimuliakan. Para malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan, bal ibadul mukramun. Wa makna kauni mukramin, adapun makna keberadaan para malaikat itu dimuliakan, kama qala Asy-Syarbini, sebagaimana Syekh Khatib Asy-Syarbini menjelaskan dalam tafsirnya, itu As-Sirajul Tafsir Munir, ada maksumun min jamil ma'asi. Jadi maksud dimuliakan itu adalah karena mereka maksumun, terpelihara dari seluruh maksiat, maka itu makna mereka dimuliakan. La yasbiquna idnuhu ta'ala bil qawli wa hum bi amri ta'ala idza hum ya'lamu ya'malun. La yasbiquna idnahu, mereka tidak mendahului izinnya Allah Ta'ala untuk berucap, untuk bicara pun mereka tunggu daripada izin Allah. Wahum bi amri, sedangkan mereka para malaikat dengan perintahnya Allah Ta'ala, idza amaru, apabila Allah memerintah mereka, ya'malun, mereka pasti melakukan. Li'anna fi ghayatil muraqabah, karena mereka para malaikat berada pada puncak pengawasan dari Allah, merasa selalu diawasi lalu kepada Allah Ta'ala. Wa jama'u bi ta'ati, maka mengumpulkanlah mereka para malaikat dengan ketaatan pada Allah, bainal qawli wal fi'li, antara ucapan mereka dan perbuatan mereka. Nggih, ya iya, ya ucapannya, ya perbuatannya taat pada Allah. Itu para malaikat. Manusia lain lagi, jin manusia bisa iya diucapkan tapi tidak perbuatan. Wa dzalika ghayatut ta'at, dan itu adalah puncak ketaatan. Wa munazzahuna an sifatil bashar, mereka itu disucikan dari sifat manusia. Pada dalam syahwatun, maka tidak ada bagi para malaikat itu syahwat, kesenangan pada makanan, minuman, lawan jenis sesuai. Wala nafsun, tidak pula nafsu. Wala abun, tidak pula ayah. Wala umun, tidak pula ibu. Wala syurbun, tidak pula minuman. Wala aklun, tidak pula makanan. Wala naumun, tidak pula tidur. Wala dukuratun, tidak ada pula bagi mereka kelelakian. Wala unusatun, tidak pula keperempuanan. Juga wala khunusatun, tidak pula kewariaan. Wa yajibu i'tiqadu, dan wajib mengiktikati annahu,
bahwasanya saat temane utawi kelakuan ay asyanu annahu la ya'lamu kathratum illallah. La ya'lamu kathratahum illallah. Tidak ada yang mengetahui banyaknya jumlah para malaikat kecuali Allah Ta'ala. Alal ijmal, secara gemblengan. Kama qala Ta'ala, secara global, menyeluruh. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia. Wa hum anwa'un, dan mereka para malaikat itu macam-macam. Katsiratun, banyak, fi askalihim, dalam jenis-jenis mereka. Wa minhum ashabu ajnihatin, dan mereka para malaikat ada yang memiliki sayap-sayap, janahaini, ada yang dua sayap. Likulli wahidin minhum, bagi setiap seorang dari mereka. Wa talatatin, ada yang memiliki tiga sayap, lisinfin akhar, bagi jenis yang lain minhum di antara mereka para malaikat. Wa arba'atin, ada yang memiliki empat sayap, minawin akhar, pada jenis yang lain, macam yang lain minum dari malaikat. Wa yazidu Allah fi khalqil ajniyah, dan Allah mampu menambah dalam penciptaan sayap-sayap tadi, dan dalam selainnya sayap tadi, dalam selainnya khalqil ajniyah. Mematak tadi masyiatuh, dan apapun yang menuntut kepada apakah hendaknya Allah, wa hikmatun, dan hikmahnya Allah. Apapun yang Allah mau, Allah bisa tambahkan pada para malaikat, baik sayap atau yang lain. Ini tidak lain adalah makna firman Allah Ta'ala, ja'ilil malaikati uli ajnihatin matsana wa thulatha wa ruba' wa yazidullahu fil khalqi ma yasha', di surat Fatir. Wa ana minhum, wa fi ana minhum, dan bahwasanya di dalam, dan wajib meyakini pula bahwasanya di antara mereka, di antara para malaikat ada wasaito, ada berupa perantara baina Allah, antara Allah dengan para nabinya, wa anbiya'ih, ditablighul wahyu, untuk menyampaikan wahyu, wa bainahum wa bainas sholihin, atau perantara antara Allah dengan antara para orang soleh, bi ilqa'il ilham, dengan menyampaikan ilham, wa ru'ya sholihah, mimpi-mimpi yang benar pada orang soleh. Wa baina khalqin, atau perantara antara Allah dengan antara makhluknya Allah, bi isali athari sunnah, dengan menyampaikan bekas-bekas pengaruh-pengaruh perbuatan Allah, ciptaan Allah ilaih kepada khalqin, kepada makhluk. Jadi intinya mereka itu wasaid, mereka itu perantara, baik perantara antara Allah dengan para nabi, rasul, atau perantara antara yang menyampaikan wahyu, atau perantara antara Allah dengan para auliyanya, yaitu menyampaikan ilham, falhamaha fujuratahu, atau perantara antara Allah dengan makhluknya untuk menyampaikan bekas-bekas, yaitu rezeki, bekas-bekas daripada perbuatan Allah. Intinya mereka perantara. Inna wasofa minal malaikati rusulan wa minan nas, sesungguhnya Allah telah memilih di antara para malaikat utusan-utusan, dan juga di antara manusia juga ada utusan-utusan. Hum arba'atun, mereka itu adalah Jibril yang paling mulia. Itu ada 4 malaikat paling mulia, itu Jibril wa Mikailu wa Israfil wa Azrailu wa ulail arba'atu hum ru'asa. Mereka 4 malaikat itu adalah para kepala-kepala. Afdaluhum, mereka adalah paling afdalnya para malaikat. Wa minhum hamalatul arsy, dan mereka adalah para pembawa arsy. Wa arba'atun, dan mereka para pembawa arsy sekarang ini jumlahnya 4, sebagaimana di hadis. Wa yuzadu alim yaumul qiyamati arba'atun, dan akan ditambah atas yang 4 pembawa arsy yang sekarang, nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat, ditambah 4 lagi, arba'atun. Kenapa? Li ziyadatil jalal wal azamah fil akhirah, karena pertambahan keagungan dan tegese keagungan di hari akhir. Fatakunu al-jumlatu, maka menjadilah apa jumlah malaikat pembawa arsy nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat, samaniyatan, 8 orang, 8 malaikat. Kama qala ta'ala, terus bagaimana Allah firmankan di surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan membawa arsy rabbika, akan arsy Tuhanmu
Hukum di atas mereka para makhluk yang majid pada hari kiamat itu sama niatun sopo siapa 8 malaikat. Usum indal arsy, kepala mereka berada di arsy. Fokus sama isabiyah di atas langit yang 7. Wa aqdamu fil ardi, kaki mereka di bumi asufla yang paling bawah. Wa qurunum ka qurunil wa'li, tanduk mereka seperti tanduknya wa'al, kambing. Atau di sini terjemahkan wa'al baqaril wahsh, sapi liar. Mabaina asli qarni ahlihim, antara pokok atau dasar tanduk salah seorang dari malaikat itu bila muntahu hingga ujungnya tanduk tadi khumsumi'ati amin, 500 tahun perjalanan. Waminhum karubiyun, di antara mereka para malaikat ada yang disebut sebagai karubiyun dengan memfathahkan kaf, bifathil kaf, wa tafkhimir ra, tidak mentasydidkan ra. Siapa karubiyun? Hum malaikatun hafuna bil arsy. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy. Taifuna bi tawaf di arsy, yang disebut di surat Ghafir. Alladzina yahmiluna al-arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil mu'minina wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adzabal jahim. Awal surat Ghafir. Alladzina yahmiluna al-arsya Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Adapun malaikat-malaikat yang membawa arsy dan yang haulau yang ada di sekeliling arsy itu yang bertawaf di arsy, itu yang disebut malaikat karubiyun yang berkeliling di arsy. Yang membawa arsy itulah hamalatul arsy tadi. Mereka selalu minta ampun untuk orang mukmin. Disebut karubiyun kenapa? Lukibu bidzalika. Mereka diberi dijuluki dengan itu karubiyun. Dikata karbon, artinya kesusahan. Li'annahum mutasadduna lidu'a birabbil karbi. Karena mereka itu apa itu istilah? Mutasadduna, mereka selalu perhatian untuk doa. Doa dengan apa? Birabbil karbi. Doa dengan supaya mengangkat kesusahan anil ummah, dari umat Muhammad SAW. Kata karbon itu kesusahan, sehingga mereka disebut karubiyun. Walladzi yajibu ma'rifatuh minhum tafsilan asyrah. Dan adapun yang wajib apa ma'rifatuh, mengetahui alladzi minhum, di antara mereka para malaikat, tafsilan secara terperinci, asyratun asyratun itu 10 yang wajib diketahui dari malaikat yang banyak tadi, jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang wajib diketahui secara terperinci adalah 10. Al-arba'atu 4 tadi, Jibril, Mikail, Israil, ditambah wa munkarun, dan munkar dengan memfathahkan kaf, wa nakirun, dan nakir, wa ridwanu, dan ridwan, khazinul jannati, penjaga surga, wa malikun, malik, khazinun nar, penjaga neraka, ya'dzubillah, raqibun, malaikat raqib, wa atidun, dan atid, raqib atid, raqib yang mengawasi, atidun yang hadir. Wa hadani ala yaminil mukallaf, dan kedua orang malaikat itu tadi, raqib atid, ala yaminil mukallaf, berada di atas sebelah kanan mukallaf, wa yasari, dan sebelah kiri mukallaf, orang yang sudah mukallaf, sudah menerima beban syariat, orang yang sudah dewasa balik, berakal sehat. Yaktubani wa yaktubani, dan menulis kedua malaikat tadi, raqib atid, hasanatihi, kebaikan-kebaikan mukallaf, wa sayyiati, dan keburukan-keburukan mukallaf. Wa yaqtaqida anna abdul khalqi kulluhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib meyakini bahwa seluruh paling afdalnya makhluk semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alam bismillah. Al-Fatihah.